Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab asy-syekh Sa'ad bin Sa'min al-Hadrami khususan ila syekhina al-karim Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani Sayyidina Syekh ya Muhammad Sayyidina Syekh ya Abdullah Yaqin wa ya Hamidah wa ya Irsyad wa ya Maimunah ya Harun wa ya Khadijah wa ya Abdul Aqil min Qidam wa ya Hamidati Rasulihim wa furahim anna Allah taghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaskunahum al-jannata bi rahmatihi sya'alullah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihati 'ashratun. Faslun utawi iki iku fasal syurutul Fatihati utawi pira-pira syarate al-Fatihah 'ashratun iku 10. At-tartibu siji runtut wal muwalatu lan nuli-nuli wa mura'atu hurufiha lan ngreksa pira-pira hurufi al-Fatihah wa mura'atu tasydidatiha lan ngreksa pira-pira tasydide al-Fatihah wa alla yaskuta lan yen to ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng sediluk yaksidu kang nejo sapa wong biha kelawan qasirah au tawilah qat'al qiraah ing megot wacoan wa qiraatu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayati al-Fatihah pira-pira ayati al-Fatihah wa minha lan iku setengah saking al-Fatihah al-basmalatu utawi lafat bismillah wa adamul lahni lan ora onone pelo al-mukhilli kang nyacatake bil makna kelawan makna wa antakuna lan yen to ana apa al-Fatihah qiraah maksudnya halatal qiyami iku ing dalam tingkai ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu wa ayyusmi'a lan yen to aweh rungu sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong al-qiraata ing wacoan wa alla yatakhallalaha lan yen to ora nyela-nyelani ha ing Fatihah zikrun apa zikir ajnabiyun kang liya. Ini syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Ini kita masih membahas tentang masalah sholat. Di antara rukun-rukun daripada sholat itu yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, kita nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholat kita nggak sah. Atau kita baca surat Al-Fatihah tapi ngawur. Nah, makanya itu syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah itu ada 10. Disebutkan dalam kitab ini 10. Yang pertama yaitu tertib runtut dari ayat pertama sampai ke ayat yang terakhir. Ya. Jadi nggak boleh kita itu langsung meloncat ke ayat keempat, langsung meloncat ke ayat kedua, nggak boleh. Jadi harus tertib. Yang kedua muwalat, cepetan. Maksudnya cepetan itu setelah kita membaca ayat yang pertama dilanjutkan langsung ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Terus langsung. Gak boleh berhenti. Maksudnya berhenti itu cuman ketika pergantian ayat. Kemudian wa mura'atu hurufiha. Yaitu kita menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Huruf-hurufnya Al-Fatihah itu apa saja? Banyak. Ada alif, alhamdulillah. Jadi intinya makharijul hurufnya itu harus benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena Al-Fatihah termasuk rukun daripada sholat.
Kemudian wa mura'atu tasydidatiha, menjaga tasdidnya pada surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim itu tasdid. Alhamdulillahi. Kalau nggak ada tasdid nggak sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu, Mas. Kalau tidak ada tasdid. Yang bahaya ketika nyampe pada huruf pada ayat iyyaka. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus dijaga itu tasdidnya. Enggak boleh kita baca tanpa tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak boleh. Enggak sah kita itu. Kemudian wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Tidak boleh seseorang itu apabila sholat tidak boleh berhenti ketika membaca surat Al-Fatihah ketika sholat dengan berhenti yang panjang atau berhenti sebentar. Ya, tidak boleh berhenti intinya. Jadi harus cepat, harus bersambung itu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian wa qiraatu kulli ayatiha, membaca tiap-tiap ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Semua ayat yang ada di Al-Fatihah itu dibaca. Termasuk daripada surat Al-Fatihah yaitu bismillah. Jadi bismillah itu termasuk pada surat Al-Fatihah. Kalau Imam Malik itu mengatakan bismillah itu bukan Al-Fatihah. Makanya kalau misalnya kita sholat, terkadang kalau kita sholat di tempat yang lain, di masjid yang lain, terkadang kita tidak mendengar ada imam yang membaca bismillah. Terkadang langsung takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Ada yang bismillahnya samar, artinya bismillahnya dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada. Termasuk guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidh itu kalau sholat seperti itu. Jadi begitu beliau takbir Allahu Akbar, ya, itu langsung membaca Al-Fatihah. Ya, juga termasuk guru kita Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu kalau sholat juga seperti itu. Karena beliau mazhabnya yaitu Imam Malik. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i itu harus membaca bismillah. Karena lafaz bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sholat Allahu Akbar gak baca bismillah, batal sholatnya. Kenapa? Karena bismillah termasuk Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah termasuk rukun daripada sholat. Kemudian wa'adamul lahnil mukhilli bil makna. Suaranya itu enggak pelo. Apalagi kalau jadi imam, kalau sendirian, ya kalau kita sholat sendirian suara kita itu bisa pelan. Tapi kalau misalnya jadi imam, nah ini termasuk ya. Jangan sembrono ketika kita memilih seorang imam. Jangan memilih yang suaranya pelo. Kenapa? Karena suara pelo itu al-mukhilli bil makna, merusak pada tiap-tiap makna yang ada di surat Al-Fatihah. Ya, rusak. Maknanya itu rusak karena suaranya pelo. Bismillah. Orang pelo bismillah, pelo. Suaranya enggak ada. Ya. Kayak orang pilek gitu kan? Ya. Kayak orang pilek hidungnya enggak ada. Bismillah. Itu pelo. Jadi kalau orang pelo itu merusak pada makna. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Ketika membaca surat Al-Fatihah itu ketika berdiri fil fardhi di dalam surat fardu. Apakah boleh kita membaca surat Al-Fatihah ketika ruku? Ya enggak boleh. Al-Fatihah itu tempatnya ketika seseorang berdiri. Wa ayyusmi'a nafsahul qiraah. Dan ketika seseorang itu membaca Al-Fatihah ketika sholat, harus surat Al-Fatihah itu huruf-hurufnya itu harus terdengar oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi harus terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi seperti itu.
Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Ketika membaca surat Al-Fatihah ketika sholat tidak boleh diselah-selahi dengan zikir-zikir yang lain kecuali setelah selesai. Para ulama kita menerangkan ya tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Enggak boleh. Kenapa? Karena diselahi oleh zikir yang lain. Kecuali setelah selesai. Biasanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada ulama yang berpendapat boleh menyelah-nyelahi dengan lafaz Rabbighfirli wali walidayya amin. Paham ya? Jadi kalau di tengah-tengah surat Al-Fatihah nggak boleh kita menyelah-nyelahi dengan zikir-zikir yang lain. Bentuknya apapun tidak boleh. Jadi seperti itu. Wes sampai di sini paham nggak? Ya? Wes. Faslun utawi iki iku fasl. Tasdidatul Fatihah utawi piro-piro tasditi Al-Fatihah. Arba'a asyara iku 14. Bismillahi utawi tasditi lafat bismillah fawqal lami iku ing dalem dhuwure lam. Bismillah di atasnya lam jalalah. Ar-Rahmani utawi lafat Ar-Rahman utawi tasditi lafat Ar-Rahman fawqar ra'i iku ing dalem dhuwure ra. Ar-Rahman tempatnya tasdidnya itu di atasnya ra. Ar-Rahman bukan hak, bukan ro ya bukan haknya yang bertasdid. Ar-Rahha bukan. Ra-nya yang bertasdid. Ar-Rahman. Ar-Rahim utawi tasdid lafat Ar-Rahim fawqar ra'i iku ing dalem dhuwure ra. Sama ya. Ar-Rahim. Alhamdulillah utawi tasdid lafat alhamdulillah fawqal lami iku ing dalem dhuwure lam. Lam jalalah. Alhamdulillah. Ya. Fawqal lamil jalalati iku ing dalam dhuwure lam jalalah ya. Rabbil alamin utawi tasdidi lafat Rabbil alamin fawqal ba'i iku ing dalam dhuwure ba. Rabbil. Jadi ba-nya itu bertasdid. Rabbil alamin ya. Ar-Rahmani utawi tasdidi lafat Ar-Rahmani fawqar ra'i iku ing dalam dhuwure ra. Ar-Rahimi utawi tasdidi lafat Ar-Rahim fawqar ra'i iku ing dalam dhuwure ra. Sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin utawi tasdidi lafat maliki yaumiddin fawqad dali iku ing dalam dhuwure dal. Maliki yaumiddin. Yaumiddin itu tasdid ya, bukan yaumiddin, bukan. Tasdid dalnya itu seakan-akan double. Yaumiddin. Iyyaka na'budu utawi tasdidi lafat iyyaka na'budu fawqal ya'i iku ing dalam dhuwure ya. Iyyaka ya, iyyaka enggak boleh dibaca iyyaka tanpa tasdid, harus memakai tasdid. Wa iyyaka nasta'in lan utawi tasdite lafat iyyaka nasta'in fawqal ya'i iku ing dalam dhuwure ya. Sama wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim utawi tasdite lafat ihdinas shiratal mustaqim fawqas shadi iku ing dalam dhuwure shad. Ihdinas siratal. Jadi sinnya itu seakan-akan double. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina siratal ladzina utawi tasdite lafat siratal ladzina fawqal lami iku ing dalam dhuwure lam. Siratal ladzina. Tapi jangan terlalu parah ya. Siratal lamnya itu bertasdid. Siratal ladzina ya. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin utawi tasdid lafat an'amta alaihim ila akhirih fawqad dadi iku ing dalam dhuwure dad wal lami lan lam. Jadi tasdidnya itu ada di situ. Waladdallin. Ad-nya bertasdid. Waladdall. Bukan waladdo, bukan. Waladdo, do-nya seakan-akan double ya. Waladdallin. Lamnya bertasdid. Lamnya seakan-akan double.
waladdallin. Ya, ini musannif ini sampai detail ya, sampai detail menjelaskan tentang tasdid pada surat Al-Fatihah. Saking pentingnya itu tasdid. Seakan-akan kalau misalnya kita tidak membaca tasdidnya itu, surat kita seakan-akan nggak sah. Jadi saking berhati-hatinya musannif sampai dijelaskan tentang masalah tasdid dalam surat Al-Fatihah. Ya. Faslun utawi iki iku fasal. Yusannu dan sunnatake raf'ul yadaini apa ngangkat tangan loro fi arba'ati mawadhi'a ing dalam papat pira-pira panggonan. Inda takbiratul ihrami rupane ing dalam nalikane takbiratul ihram, wa indar ruku'i lan ing dalam nalikane ruku', wa indal i'tidali lan ing dalam nalikane i'tidal, wa indal qiyami lan ing dalam nalikane ngadeg minat tasyahhudil awwali saking tasyahud kang awal. Wis. Sekarang kita membahas tentang masalah mengangkat kedua tangan. Jadi tempat-tempat yang disunnahkan ketika kita mengangkat tangan ketika sholat ya, itu ada 4 tempat. Ketika ini ada 4 tempat ketika kita mengangkat tangan. Yang pertama yaitu inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu disunnahkan kita untuk mengangkat tangan. Sampai mana kita mengangkat tangan? Sampai jempol kita itu menyentuh daun telinga kita yang di sebelah bawah. Kalau sampai ke atas, Allah, bukan. Ya, bukan. Apalagi sampai terbentang ya, Allah, bukan. Jadi mengangkat tangan. Kenapa kita itu kok sholat itu kok mengangkat tangan? Kok diangkat tangan kita? Kenapa ketika kita sholat telapak tangan kita dihadapkan ke kiblat? Tangan kita diangkat. Kenapa? Karena ketika kita takbir, ketika kita sholat, kita memasrahkan diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi ketika kita sholat takbir, Allah disunnahkan untuk mengangkat tangan. Diangkat tangannya ini seperti orang menyerah. Kenapa? Ya namanya juga menyerah. Kita nyerahkan diri kepada Allah. Namanya orang menyerah bagaimana? Kan diangkat tangannya. Ya kan? Kalau kita ketemu penjahat, angkat tangan. Ketemu polisi, angkat tangan. Kenapa kok diangkat tangan? Angkat tangan itu maksudnya menyerah. Jadi ketika kita takbiratul ihram disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak ngangkat tangan bagaimana? Ya nggak apa-apa. Sah sholatnya, ya sah. Cuman kita tidak mendapatkan kesunnahan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika kita sholat hati-hati ya. Jadi takbiratul ihram diangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Diangkat tangannya. Jadi mengangkat tangan, kesunnahan dalam mengangkat tangan yang pertama itu ada pada takbiratul ihram. Yang kedua yaitu wa indar ruku'. Ketika ruku', ketika kita mau ruku' disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ketika mau ruku', ya. Misalnya kita selesai membaca surat-suratan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mau rukuk disunnahkan untuk mengangkat Allahu akbar. Wis. Ya. Kalau misalnya enggak ngangkat tangan enggak apa-apa. Kan kebanyakan kalau sholat itu kan mau rukuk tidak mengangkat tangan. Tapi yang disunnahkan itu mengangkat tangan. Ngerti enggak maksudnya? Ya. Jadi itu termasuk bonus-bonus pahala yang diberikan Allah kepada kita. Pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak ruku'. Jadi sebelum ruku' pastikan kalian mengangkat tangan. Makanya coba kalian lihat kalau saya sholat tuh lihat. Saya mau kalau sholat tuh bagaimana? Sebelum ruku' pasti saya itu mengangkat tangan. Itu dilihat. Kemudian wa indal i'tidal, ketika i'tidal.
Sami'allahu liman hamidah. Tangan ikut diangkat. Sebatas mana kita mengangkat tangan? Sama seperti takbiratul ihram. Jadi sebelum ruku dan setelah ruku itu disunnahkan mengangkat tangan. Ya, jangan malas-malas cuma ngangkat tangan aja kita dapat pahala. Kemudian yang terakhir yaitu wa indal qiyami minat tasyahhudil awal. Ketika kita berdiri dari tasyahud atau tahiyat yang pertama. Misalnya kita sholat duhur berapa rakaat? 4. Dapat 2 rakaat, kita kan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal atau tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, mau melanjutkan ke rakaat yang ketiga, itu disunnahkan disunnahkan mengangkat tangan. Jadi ketika kita tasyahud awal, ya, nyampe bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bangun Allah. Nah, itu diangkat tangannya. Allahu akbar. Itu sholat yang sifatnya 4 rakaat. Sama saja sholat itu seperti sholat maghrib 3 rakaat juga sama. Ketika di tengah-tengah atau di rakaat yang kedua atau tahiyat awal, bangun dari tahiyat awal disunnahkan mengangkat tangan. Kalau sholat subuh bisa nggak? Sholat subuh bisa nggak? Nggak bisa, kan nggak ada tahiyat awal. Sholat subuh kan cuma 2 rakaat. Yang dimaksudkan yaitu sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Intinya yang ada tahiyat awal. Kalau tidak ada tahiyat awal, ya nggak bisa. Itu berarti sholatnya 2 rakaat. Wih, sampai di sini paham nggak? Faslun syurutus sujudi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni.